Itu gua hampir 1 jam dicariin sama orang-orang. Padahal gua lagi ngopi, lagi ngerokok di luar, di warung-warung pinggir rumah sakit tuh. Weh, bapak lu tuh apa obat biusnya hampir habis, mana aja lu? Gimana nih, kaki lu bapak lu dipotong? Ya udah nggak apa-apa kalau itu yang terbaik gitu kan. Iya. Ya maksudnya kan kadang doa orang tua itu mustajab ya. Iya. Jangan sampai orang tua tuh salah omongan lah. Ini gue mau Jadi nanya ini- bang, Ramadan Ya, kenapa? terbaik lu di tahun berapa bang? Ramadan terbaik gua di tahun 2021. Bisa diceritakan? Momennya Itu Apa? adalah bulan puasa, bulan Ramadan gua paling berbakti sama bapak itu. sebelum bapak lu diambil sama Maha Kuasa gitu ya. Ya betul. Itu bapak gua kan sakit hampir berapa bulan, hampir setahun ya. Gua tuh ngurusin bapak terus. Selama itu tuh selama pandemi gua nggak kerja sama sekali. Gua di rumah. Mohon maaf, Ngurusin. anak dari maksudnya berapa bersaudara? Gua 2 bersaudara. Saudara gua kan cewek tuh, wanita karir lah. Bangsat itu. Nah, dia kan pokoknya bapak gua tuh paling sayang sama si cewek ini, kakak gua ini. Iya. Mau gimana pun, Wajar. itu pokoknya kakak lu tuh kerja, lu yang jagain bapak. Oke, gua istilahnya selama setahun tahun itu gua ngurusin dia nyampe akhirnya di bulan puasa. Pernah satu momen nih, gua tuh nggak ngopi dari pagi nyampe sore, padahal waktu itu bapak gua dioperasi, diamputasi kakinya. Itu dokter harus nyari gua dulu karena harus ada persetujuan dari anak. Persetujuan. Ya. Iya. Itu gua hampir 1 jam dicariin sama orang-orang. Padahal gua lagi ngopi, lagi ngerokok di luar, di warung-warung pinggir rumah sakit tuh. Weh, bapak lu tuh apa obat biusnya hampir habis, mana aja lu? Gimana nih, kaki lu bapak lu dipotong? Ya udah nggak apa-apa kalau itu yang terbaik gitu kan. Iya. Akhirnya dipotong setelah 2 minggu setelah dipotong itu meninggal. Berarti belum sempat ketemu anak kesayangannya. Ketemu ada, dia ada, anak kesayangannya ada tiap hari, cuman nggak ngurusin. Iya ya. Kayak Apa-apa itu abang. gitu. Iya, nyampe satu waktu tuh sebelum dipotong itu kan ada peristiwa dulu tuh. Iya. Dia tuh pengen disumbu, apa ya kalau ini disumbu dia tuh kayak dibakar gitu. Nah kata gua janganlah kalau bapak pengen Kremasi. disumbu. Bukan dikremasi, jadi kan ada luka kecil. Kalau di gua iya. kan ada istilahnya tuh dibakar sama kapas, Oh iya kasih iya. minyak iya. kelapa. Oh iya paham. Di Jios kalau di Ya di Jios gitu, bener. Nah, kalau luka biasa sih gua nggak masalah. Ini kan lukanya luka diabetes, pasti terjadi pembusukan kan, infeksi. Nah, gua nggak setuju, sampai ribut gua sama bapak gua. Kalau mau mati aja, gua bilang. Tapi gua nggak mau. Kalau kayak gini, oh dia sampai bilang lu mah bukan anak gua dari dulu juga, emang lu mah pembangkang nih. Ya udah gua nggak mau kan, gua keluar tuh nyari angin lah, gua motor buat nenangin diri. Pas gua pulang, gua nanya sama ibu gua kan, Mi, tadi bapak gimana? Akhirnya dijeos kan sama kakak gua. Iya. Ya udahlah, pagi-pagi kan yang selalu bersihin lukanya tuh kan gua. Iya. Gua bersihin, itu mau buset deh, banyak belatungnya boy. berarti udah membusuk. Udah membusuk. Nah, Iya. semenjak itu kan akhirnya gara-gara ke-trigger itu kan Ya. lukanya makin busuk kan, akhirnya diamputasi lah. Itu Momen mana nggak bakal ngulang lagi tuh 2021 ya. nggak bakal ulang lagi tuh, sampai gua bayar rumah sakit pun
bayar rumah sakit tuh. Gua habis 30 juta itu. Duitnya juga gua nggak nyangka itu duit. Asli. Datang Dari mana? aja ya, tiba-tiba Lu kan ada nggak aja kerja. untungnya. Ceritanya semenjak itu kan sebelumnya gua ada temen gua, dia kan main kripto tuh. Oh iya iya. Nah, gua kan di inilah ke influencer sama dia kan. Iya, ya. Nah, gua bikin Indodax. Nah, terus nih ada nih bakalan meledak nih, Dogecoin namanya. Ya udah gua punya duitnya 1,5 juta. Gua beliin 700.000 tuh. Gua nggak nge sama sekali. Intinya nggak kepikiran ke situ lah. Nggak kepikiran ke situ. Pas gua lagi di rumah sakit, mau bayar itu kan 2 hari sebelumnya tuh, gua ditelepon sama teman gua, lu lihat deh di YouTube di mana banyak tuh Indodax apa Dogecoin lagi naik, lagi bullish katanya. Pas gua lihat bener, pas gua lihat Indodax gua ada 32 juta itu. Langsung gua cairin, langsung gua WD. Kan dia prosesnya juga lumayan 2 hari ya kayaknya. Sehari gua itu cepet itu, Sehari waktu masih cepet. cepet itu. Kan gua listing tuh, Iya, gua rugi. Iya. Berarti emang Udah, dipermudah itu bang. Iya, gampang Udah duit. jalannya. Pas gua bayar, bapak gua udah pulang ke rumah, ada orang tuh dateng, nggak tahu ketemu bapak gua kan, ngobrol. Gua pergi dah, gua nggak mau tahu itu urusannya dia. Pas gua datang, gua dilempar bungkusan Apaan tuh? duit, Hmm. dikasih 300 juta, gua dilempar 300 juta tuh sama bapak gue. Masih ingat tuh itu. Buat apa bang duitnya bang? Hah? Maksudnya buat apa itu duitnya dikasih ke lu? Nah kan gua bayarin apa yang rumah sakit tuh kan. Nah bapak gua itu nggak mau dibayarin sama gua, katanya. Oh iya. Ya, nah itu dia ganti katanya 10 kali lipat tuh duit lu. Tuh 300 juta. Gua bingung kan. Ini orang duit dari mana? Ternyata dia tuh punya simpenan, Bang. Punya simpenan nih. Mungkin dia ngasih kabar ke orang-orang kali waktu itu. Ya itu pokoknya pas dia meninggal, gua senang banget. Gua nggak netesin air mata sedikit pun itu. Orang tua meninggal dia senang. Senang beneran. Iya, karena lu udah batas berbakti lu udah di level udah tinggi lah. Ibaratnya Iya. udah nggak ada yang lu ini lagi, lu seselin lagi karena lu udah ngorbanin semuanya. Ya kan dulu waktu kecil kita dicebokin ya sama ibu, sama bapak ya. Iya. Itu mah gua yang nyebokin, Bang. Maaf ya nih, mungkin ada yang jijik kalau gimana gitu. Iya. Nyampe gua kobel-kobelin itu pantatnya, liang tainya gua bersihin semua. Nggak ada kata jijik sedikit pun itu. Tapi sorry nih bang. Iya. Waktu almarhum bokap lu ngelemparin duit itu, dalam hati lu gimana? Dalam hati gua senang. Nggak ada rasa ini kan, maksudnya ya namanya juga orang kan beda-beda, kadang ngerasa harga dirinya diinjak-injak atau walaupun sama orang tua ya, karena kan posisinya lu bayarin nih sekian juta, nah tiba-tiba orang tua lu ngasih duit dengan cara ngelemparin kayak gitu. Oh itu mah gua nggak ada rasa terinjak sedikit pun. Yang bikin gua terinjak itu sebelum kejadian bapak gua sakit. Yang perkataan bokap lu yang tadi itu ya. Yang bukan, ada satu lagi nih perkataan bapak gua. Sebelum sakit aja, gua kan sempet berantem lah sama bapak gua. Berantem gede itu. Lu pulang, lu jangan kesini lagi. Gua meninggal, gua apa istilahnya nggak dikuburin sama lu, nggak digotong sama lu. Gua masih banyak duit, gua bisa bayar orang lain. Itu yang paling gua nyampe sekarang masih teringat itu. Kata-kata yang bikin harga diri gua jatuh tuh itu. Karena kalau kita lihat keadaan lagi emosi ya nggak bisa menyaring kata-kata juga. Tapi kayak gini sih, kayak kata kasarnya gini, balas dendam terbaik itu ya kita berbuat atau berbakti ke orang tua, yang menurut gue itu bagus sih bang, karena ya tahu sendiri manusia-manusia atau anak zaman sekarang itu oknum ya,
Kalau udah sakit hati ya udah dendam. Pasti ngebalikinnya itu dengan sesuatu hal jahat. Kalau abang kan enggak. Iya kan? Abang udah nyebokin, udah ini, walaupun dulu ada apa ya, ada crash atau ada masalah besar, entah itu kita nggak tahu perkataan apa yang terlontar di mulut almarhum. Tapi kan abang bagus, kayak membalaskan dendam abang ini dengan cara terbaik abang di detik-detik terakhir almarhum bapak abang meninggal itu. Karena nggak ada dendam di hati abang itu, nggak ada. Yang apa ya? Ini gue merinding jujur nih, gue merinding asli, gue merinding. Pernah kan sebelum kejadian dia meninggal kan sore itu meninggal tuh jam 7:30, 8. Sorenya tuh gue nebus obat. Tuh ada satu obat yang bikin gue penasaran. Gue searching aja kan di Google gitu. Ternyata obat ini tuh fungsinya buat mengurangi efek infeksi terhadap apa hati gitu. Ternyata apa racunnya itu udah menyebar, si apa nama virusnya kan gangren tuh, si virus itu tuh virus yang nah itu ternyata udah masuk ke jantung gitu. Ketika bapak gua koma tuh ya itu sih udah nunggu vonis dokter doang. Sorry ya ceritanya gua nih. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. karena menarik tuh di momen di mana 2021 ini ya pengalaman di banyak kali seumur hidup yang emang gak bakalan terulang lagi gitu. Iya, malah bagus karena berbagi itu setidaknya mengurangi beban pikiran abang atau enggak setidaknya membuat hati abang itu lega. Ya, makasih yang mau dengerin. Iya. Karena banyak kayak tadi Bang Boy, dia kayak dia broken home, dia ditinggal bokap sama orang tuanya tuh dari umur 2 bulan sampai umur 21 tahun. Dia belum pernah ngerasain namanya Ramadan bareng keluarga, terus namanya ibunya ngaku dia, banyak mengakui dia itu belum pernah ngerasain hal-hal kayak itu. Malah menurut gua hal itu yang bikin lebih sakit dibanding nggak ngerasain karena ditinggal pergi gitu, tinggal mati sama orang tua. Ya sama ya. Iya, Bapak malah saya juga kata gua lebih sakitan kayak lebih sakitan kayak kita itu nggak ngerasain, tapi padahal orang tua kita itu ada, tapi kita ngerasainnya orang tua kita ada. Bener sih, bener. Iya, makanya tadi Bang Ko itu kayak gua kayak salut gitu loh. Dia itu punya mental benar-benar kuat, bahkan dia juga nggak punya rasa dendam sedikit pun kayak misalkan kayak abang gitu. Walaupun kayak dia punya nggak diakui sama orang tuanya atau sama bokapnya, tapi dia nggak punya rasa dendam. Kayak salut tuh. Ya kalau untuk masalah keluarga kan sama lah. Gua juga kan bapak gua tuh kan kerjanya ke luar negeri terus ya. Paling pulang tuh 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Nah bapak gua tuh sempet dulu nggak bolehin gua kerja kayak gini gitu. Makanya gua kerjanya di pabrik, di rumah gitu. Akhirnya istilahnya gua yang ngerasain jauh dari anak sama istri itu kayak gimana. Bener kerasa loh. Tapi itu di momen itu lu udah punya istri Bang? Di momen itu gue udah punya istri. Istri gue orangnya gimana ya, bebas lah. Gue tuh bebas. Mau gue gimana pun bebas. Tapi jangan sampai gue ninggalin mereka gitu. Iya. Ninggalin tuh dalam arti kata gue nggak bertanggung jawab. Jangan sampai kayak gitu. Ya sebagai istri lu juga salut gitu. Maksudnya nggak ada kayak sifat iri atau cemburu gitu. Nggak ngelarang kayak lu buat berbakti tuh salut. Ya kan kadang ada ngapain sih repot-repot ini orang tuh apa bokap lu aja kayak gini ke lu gitu kan. Kadang ada kayak gitu. Tapi alhamdulillah kan bini abang support. Cuman kadang gue ngerasa bahwa sampai detik ini gue belum memberikan yang terbaik buat istri gue sama anak-anak gue gitu. Nah, bagus Bang kalau kayak gitu.
karena dari hal itu Ya, kita harus ada yang terpacu baik. terus dan Ya. terpacu Kalau terus. abang udah ngerasa gue udah ngeberain semuanya ya Oh udah itu udah kacau. bahaya itu yang Udah kayak bahaya. gitu. Kalau udah ada titik kayak gitu tuh udah bahaya menurut gua. Kalau gue sih Karena sekarang ngerasa- triggernya, kalau gue ke triggernya sekarang pengen di rumah, pengen kerja yang dekat gitu. Gue pengen benar-benar sama anak istri gue tuh istilahnya dekat gitu. Nah ini gue juga nggak tahu ya. Ini umur sama apa kita kan nggak pernah tahu. Nih gue pernah dengar kabar ibu gue juga sakit sama kayak bapak gue. Ya maksudnya sakitnya diabetes juga, cuman masih dalam kondisi normal gitu. Masih bisa beraktivitas biasa, masih kontrol lah. Kadang gue mikir kayak gini, nih pasti gue harus siap suatu saat kalau terjadi apa-apa sama ibu gue gitu. Siap secara finansial, siap secara mental. Iya, pasti itu harus itu. Namanya orang tua tinggal satu-satunya ya mau nggak mau semua lu lakuin bang. Ini lagi Iya. cara nggak langsung lu tuh walaupun anak kedua tapi lu cowok ya tanggung jawab semuanya di pundak lu. karena berpindah. Iya sih, Karena harus. cewek nggak akan kuat Bener karena kayaknya, Bang. iya walaupun cewek anak pertama lu anak kedua tetap tanggung jawab di pundak lu. Lu yang bisa ngebawa atau bisa nengah semuanya. Saudara abang udah berkeluarga. Udah, anaknya kayak udah kuliah. Itu udah ibaratnya ini mah udah tinggal orang tua itu tinggal duduk manis doang sih sebenarnya dia Iya, ya, harus. iya udah tinggal Ya emang sih, manis. emang kalau secara finansial dia emang udah kuat ya. Ya kan ibu gua juga kan ditanggungnya sama dia. Cuman kalau udah ngamuk itu, oh itu kan jago silat itu cewek-cewek juga itu. Abang kalah. Buset, serius kalah. Bener, gua aja sempat babak belur dulu. Gue keren Asli jago silat. Udah sabuk hitam kan. Silat sih silat. Oh, tidak. Kalau gue tapi Sama sabuk hitam. oh sama. Aduh, sampai ngeluarin air mata gue. ya Ya, gimana ya? Kayak dalam banget ini udah bukan lagi soal percintaan bucin-bucinan nih kayak lebih Ya, soalnya lu bayangin aja dah. Kita sama orang tua apa digituin. Terus dia itu nggak ada rasa dendam sama sekali. Itu menurut gue udah luar biasa. kayak seorang anak itu kayak punya rasa dendam tersendiri. Dia udah tua gitu kan, pasti ada punya pikiran-pikiran jahat. Udah banyak pikiran jahat itu. kan perbedaan gua sama bapak gua kan jauh bro. Bedanya jauh dari gaya berpakaian aja nih, gaya berpakaian. Bapak gua tuh perlente. Apa tuh perlen? Perlente tuh kayak rapi gitu, kemeja, kadang pakai jas. Kayak orang kantor. Ya kalau kantoran sih enggak, cuman Kayak- emang gayanya tuh kayaknya kayak gitu ya. emang kayak gitu. Mirip-mirip kayak gaya-gaya orang Amerika lah, pakai Oh, iya. jas, kayak koboi-koboi gitu lah. Sempet gua dibandingin, bapak gua nih ada omongan yang waktu gua zaman bujangan ya, sempet nih omongan yang bikin gua sakit. Gua kata bapak gua nih, kalau gua saingan sama lu dapetin perawan, gua pasti dapat perawan 3 biji. Gua masih Buset. bisa dapat. Serius. Faedahnya apa? Ini motivasi dulu kayak gitu. Biar gua ke-trigger, bos. Iya, trigger lah motivasi juga kayak gitu. Gua kan dari dulu pakaiannya kan gembel gua asli. Pakai kaos karena sobek-sobek. Tapi itu kayak ada bagusnya juga loh orang tua kita kayak gitu atau gitu kan gimana? Iya, iya. Secara nggak langsung kita ke trigger mental kita juga makin kayak kuat gitu. Jadi ketika kita
ke dunia lapangan atau dunia luar, itu udah nggak bakal terpengaruh sama omongan kan, itu omongan orang lain itu cuma teksnya doang. Iya benar. Ya kan? Kayak orang lain ngejudge kita buruk atau kayak gimana nggak bakalan efek Udah amat. karena Iya. kadang mental itu jatuh bukan karena orang lain, karena keluarga kita sendiri. Emang benar. Ya, Iya. makanya kadang banyak anak-anak itu perkembangan bang, anak-anak zaman sekarang ini kayak menurut gua nggak punya mental baja ya, karena emang Dimanja. terlalu dimanja. Jadi anak tumbuh dengan mental yang menurut gua lembek, pertumbuhan dia yang pesat tapi mentalnya masih gitu aja, Iya sih benar. ya kan? Iya. Pak, ya kita lihat deh di sosial media sekarang kan, TikTok, Facebook, Instagram kan, anak-anak yang tuh kayak udah rusak semua. Karena apa? Ketika kita orang tua kita keras sih, pasti ada caption kayak buat memojokkan si anak, buat memenangkan si anak itu. Jadi memojokkan orang tua seolah-olah orang tua ini salah gitu. Merusak pola pikir. Secara nggak langsung. Jangan rubah mindsetnya mereka. Mindsetnya mereka kayak gak jauh, jangan orang berarti jangankan anak. Kadang kita pun terlalu banyak baca caption kayak gitu. Malah menambah. Malah mindsetnya malah bentrok dulu sama kita gitu. Kodratnya harusnya seperti ini. Jadi dia terlalu terbawa dengan quote-quote orang-orang yang mungkin notabene dia emang dapetnya kebetulan suaminya buruk atau suaminya keras, jadi disamaratakan semua. Akhirnya yang tibanya istri ini dapat yang baik malah terpengaruh sama quote-quote yang kayak gitu. Ya, kalau kata Mbak Zoya tuh apa ya? Circle-nya orang-orang bodoh. Ya stuck di situ. Gitu. Iya sih. Makanya kadang Ya. gue serunya kita sharing kayak gini ya, menurut gue lebih bagus kita sharing kayak gini. Ini nggak ngejudge, nggak Iya. Jadi kita memahami pemahaman orang lain itu, dan kita juga bisa dikoreksi. Misal omongan gue salah kan bisa lu koreksi. Jadi kita itu paham, jadi belajar tentang. Iya. Ya kan? Benar.